get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Rina Widianingsih, Magister Pendidikan. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Mbai Kudus, khususnya untuk matematika peminatan kelas 12. Saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19, di mana siswa tidak lagi mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, melainkan mereka harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, selama pembelajaran jarak jauh, saya memanfaatkan beberapa aplikasi. Yang pertama, aplikasi sosial media berupa Telegram. Telegram menggunakan sistem cloud server, di mana data yang masuk tidak membebani smartphone kita. Telegram saya manfaatkan untuk general chatting, yaitu berupa grup-grup kelas, kemudian private chatting, yaitu konsultasi yang bisa siswa manfaatkan untuk bertanya tentang soal dan lain sebagainya. Kemudian bisa saya manfaatkan untuk membuat angket dan kuis. Kemudian yang kedua, saya menggunakan ruang edukasi SMA 1 Mbai Kudus. Nah, ruang edukasi SMA 1 Mbai Kudus saya manfaatkan untuk classroom, dan kemudian saya manfaatkan untuk teleconference, dan dimanfaatkan juga oleh siswa-siswa untuk mengumpulkan tugas. Nah, yang ketiga, saya menggunakan channel YouTube. Channel YouTube saya manfaatkan untuk mengunggah video pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh ini, karena ketika di YouTube siswa dapat membukanya di mana saja, kapan saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12, yaitu tentang aplikasi turunan. Jadi, materi turunan yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat dalam berbagai permasalahan. Berikut pemaparan dari alumni SMA 1 Mbai yang sekarang kuliah di Teknik Sipil. Hai, nama saya Rangga Suseno, alumni SMA 1 Mbai. Sekarang, saya tengah belajar Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia. Ilmu turunan atau diferensial sangat berguna saat kita belajar Teknik Sipil. Di antaranya, untuk menyederhanakan rumus, mencari momen ekstrim, menghitung momen pada balok, mencari kadar air optimum, dan masih banyak lagi. Nah, menarik bukan? Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengkhususkan menjelaskan aplikasi turunan dalam kaitannya dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Selain dalam bidang teknik sipil, materi ini dapat bermanfaat dalam bidang ekonomi, yaitu untuk menentukan maksimum dan minimum keuntungan. Sebelum memasuki ke penjelasan materi, kita wajib mengingat materi turunan fungsi trigonometri. Nah, kita akan mengingat kembali tentang turunan trigonometri dasar. Oke, kita mulai mengingat jika kita punya fungsi f(x) sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Kemudian jika kita punya sebuah fungsi cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Ini perlu diingat, jangan sampai terbalik. Nah, karena nanti kita akan menggunakan dua fungsi ini sebagai fungsi dasar untuk mengembangkan ke jenis-jenis turunan yang lain untuk menurunkan persoalan yang lebih rumit gitu. Oke. Nah, di sini misalkan saya punya fungsi hx sama dengan 2 sin pangkat 3 x plus 2. Nah, ini merupakan bentuk yang sudah kompleks. Jadi untuk menurunkan
fungsi yang seperti ini kita dapat menggunakan strategi dalil rantai, dan di sini saya menggunakan prinsip kita menurunkan pangkat fungsi sudut. Jadi urut pangkat fungsi sama sudut. Nah, H aksen X atau turunan pertama dari HX sama dengan 2. Nah, 2 ini tetap kita tuliskan terlebih dahulu supaya nanti tidak ada masalah ke belakangnya. Nah, kemudian di sini pangkat, kita mulai dari pangkat. Jadi ketika kita menurunkan pangkat, kita tidak boleh mengotak-atik bagian lain. Jadi fokus ke pangkatnya saja. Kalau pangkat itu kan prinsipnya diturunkan ke sebelah sini menjadi koefisien, kemudian pangkatnya berkurang 1, kan begitu. Menjadi 3 sin kuadrat X plus 2. Kemudian setelah pangkat kita urusi, kemudian kita pindah ke fungsi. Nah, fungsi di sini adalah sin. Nah, sehingga sin itu kan turunannya cos, menjadi cos X plus 2. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya kan kita sudah urus di depan, jadi ini tinggal fungsi-fungsinya aja. Oke, kemudian sudutnya di sini adalah X plus 2. X plus 2 itu anggap saja bentuk aljabar, sehingga kalau diturunkan hasilnya 1. Jadi kita turunkan secara terpisah antara pangkat, fungsi, dan sudut, sehingga kita dapat mengalikannya menjadi 6 sin kuadrat X plus 2 dikalikan cos X plus 2. Mari kita pelajari materi ini secara lebih detail. Silahkan disimak. Kita mulai dengan suatu permasalahan, yaitu diberikan kurva fungsi trigonometri f(x) sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x dalam interval x-nya 0 sampai dengan 2pi. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, pastilah timbul pertanyaan mengenai apa itu nilai maksimum atau apa itu sih nilai minimum, kemudian bagaimana wujudnya, kemudian berkembang lagi apakah semua fungsi itu memiliki nilai maksimum dan nilai minimum, ataukah hanya mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum saja. Nah, mari kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum. Secara dangkal, maksimum dapat dikatakan sebagai titik yang tinggi, sedangkan minimum merupakan titik yang rendah. Nah, di sini saya garis bawahi titik. Titik itu pastilah terdiri atas unsur absis dan juga ordinat. Atau kita mau mencari nilai maksimum, berarti yang dicari itu adalah ordinatnya, yaitu sebagai nilai maksimum. Nah, ordinat Y ini atau nanti nilai maksimum ini dapat kita temukan ketika kita sudah mengetahui absisnya, begitu. Nah, di mana sih posisi dari nilai maksimum atau di mana sih posisi maksimum atau minimum? Nah, jadi kita tidak akan nilai dulu keadaan maksimum dan minimumnya. Nah, mana sih yang merupakan keadaan maksimum dan minimum? Tentunya kalau secara grafik maksimum itu kan berada di puncak. Ya, kalau minimum berada di puncak tapi di lembah. Kalau maksimum kan puncak di bukit, ya kan? Nah, maksimum dan minimum itu sebenarnya kalau secara grafik lebih tepatnya itu dikatakan terjadi pada saat kemiringan atau gradien suatu fungsi bernilai 0. Kalau di puncak, nah tentulah itu kan gradiennya sama dengan 0, kemiringannya itu sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya, gradien itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa dia itu merupakan turunan pertama. Sehingga dapat dirumuskan M sama dengan F aksen X. M ini adalah gradien. Nah, sehingga kalau tadi
keadaan maksimum minimum itu kan pada saat kemiringan 0. Nah, sedangkan berarti kemiringan itu adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut haruslah sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan, dari perhitungan ini kita akan mendapatkan absis yang akan kita substitusi ke fungsinya sehingga didapatkan suatu nilai maksimum atau minimum jika memenuhi. Nah, kenapa di sini saya garis tebal jika memenuhi? Karena masih ada persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi. Nah, amatilah perubahan kemiringan suatu grafik fungsi f(x) dari kiri ke kanan. Ketika kemiringan semakin mengecil dan bergerak ke kemiringan 0, berarti itu dalam keadaan maksimum. Tetapi sebaliknya, jika kemiringannya semakin ke sini, kemiringannya semakin besar dan bergerak ke kemiringan 0, maka dapat dikatakan minimum keadaannya. Nah, hal yang semacam ini disebut sebagai tes turunan kedua. Jadi ketika gradien suatu fungsi sama dengan 0 di X, yaitu di absis tertentu, dan turunan kedua di X menghasilkan, nah, kalau kurang dari 0 itu disebut keadaan maksimum lokal. Kemudian kalau dia lebih dari 0 disebut sebagai minimum lokal. Nah, kalau sama dengan 0, maka tesnya itu dikatakan gagal. Mungkin ada cara lain. Jadi kalau tes turunan keduanya itu sama dengan 0, maka gagal tes yang dilakukan. Nah, dikatakan lokal karena mungkin ada titik yang lebih tinggi atau lebih rendah di bagian lain tetapi tidak di dekatnya. Jadi kalau di sini dikatakan maksimum lokal karena mungkin bisa jadi di sebelah sana-sana itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah untuk pembanding minimumnya karena sebuah fungsi untuk ini diasumsikan kontinu begitu. Nah, langsung kita uji cobakan ke permasalahan yang muncul pertama tadi. Jadi diberikan kurva fungsi trigonometri f(x) sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x dalam interval x-nya itu 0 sampai dengan 2pi. Nah, cara kita menentukan nilai maksimum, minimum itu kita harus memperhatikan tahap-tahapan berikut. Ada tahapannya. Nah, yang pertama itu kita wajib untuk menurunkan satu kali, yaitu fungsi f(x) sama dengan 4 cos x plus cos 2x. Itu kita turunkan menjadi min 4 sin x dikurangi 2 sin 2x. Jadi ini turunannya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya supaya nanti ketika dihitung, dikalkulasi lebih mudah. Menjadi min 4 sin x dikurangi 2. Nah, sin 2x nya ini diuraikan terlebih dahulu menjadi 2 sin x cos x. Ini pakai rumus trigonometri sudut ganda. Kemudian didapatkan min 4 sin x dikurangi 4 sin x cos x sama dengan min 4 sin x nya kita keluarkan atau difaktorkan begitu. Min 4 sin x dikalikan 1 plus cos x. Nah, setelah didapatkan turunan pertama, langkah kedua itu kita menghitung turunan pertama sama dengan 0. Tadi ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk mencari absis, untuk mencari x-nya. Min 4 sin x dikalikan 1 plus cos x sama dengan 0. Maknanya itu salah satunya adalah min 4 sin x sama dengan 0. Nah, sin x sama dengan 0 sehingga x-nya itu dapat berupa 0, pi, atau 2pi. Nah, yang lain atau 1 plus cos x sama dengan 0. Ini kan maknanya 2 ya. Min 4 sin x atau
min 4 sin X sama dengan 0 atau 1 plus cos X sama dengan 0. Nah, di sini cos X sama dengan min 1, berarti X-nya adalah pi. Nah, di sini kita dapatkan 3 absis, yaitu 0, pi, atau 2pi. Nah, di sini 2pi, ya, itu kita tuliskan 1 kali saja. Nah, tahapan ketiga yang kita lakukan adalah mengetes turunan keduanya. Nah, karena di sini turunan kedua belum kita cari, berarti kita harus mencari lebih dahulu. Jadi turunan kedua dari 4 cos X plus cos 2X itu adalah min 4 cos X min 4 cos 2X. Caranya bagaimana? Jadi kita turunkan 1 kali lagi yang ini. Hasil dari turunan pertama, jadilah ini. Gitu. Kemudian kita tes pakai turunan kedua. Jadi kita substitusikan 0 ke turunan keduanya menjadi min 4 cos 0 dikurangi 4 cos 2 kali 0 diperoleh min 8. Nah, min 8 itu kan kurang dari 0, sehingga ini dikatakan maksimum. Sekarang kita coba substitusi pi ke turunan kedua, sama dengan min 4 cos pi min 4 cos 2 pi. Dihasilkan 0. Nah, kalau 0 tadi apa? Gagal ya. Kita coba untuk substitusi absisnya yang 2pi menjadi min 4 cos 2pi dikurangi 4 cos 4pi sama dengan min 8. Nah, min 8 itu kurang dari 0 sehingga dapat dikatakan maksimum. Dari tes turunan kedua ini didapatkan kesimpulan bahwa hanya ada keadaan maksimum, nah yaitu di absisnya 0 atau 2pi. Maka dari itu untuk tahapan keempat kita hanya akan menghitung nilai maksimum lokal. Nah, nilai maksimum lokal ini kita dapatkan dengan mensubstitusikan absis yang 0 atau 2pi tadi ke fungsinya. Nah, ini adalah fungsi asli yang belum diturunkan ya. Jadi untuk X sama dengan 0, maka sama dengan 4 cos 0 dikalikan cos 2 kali 0 diperoleh 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk X yang sama dengan 2pi, maka 4 cos 2pi ditambah cos 2 dikalikan 2pi itu diperoleh 4 dikalikan 1 tambah 1 hasilnya 5. Nah, sehingga dapat disimpulkan nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x dalam interval x-nya 0 sampai dengan 2pi adalah 5 pada x0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 2pi. Paham ya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya berpesan bahwa kalian harus selalu membudayakan untuk berliterasi, karena literasi dapat menambah wawasan kita, membuka pengetahuan kita supaya lebih luas. Nah, sumber literasi dapat berupa media cetak, berupa buku, ensiklopedi, koran, dan lain-lain. Nah, selain sumber media cetak, kita juga bisa memanfaatkan sumber elektronik, yaitu berwujud siaran di radio, bisa kita dengarkan, kemudian kita bisa melihat video yang ada di YouTube, ataupun kita bisa membaca informasi-informasi yang ada di blog. Nah, cukup mudah kan untuk berliterasi, jadi jangan lupa untuk selalu membudayakan berliterasi. Sebelum video ini berakhir, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ikuti saya ya. Belajar di rumah tanpa gurunya, janganlah kamu merasa susah karena ada video yang telah saya bagikan. Jika masih susah dan kamu kebingungan, cukup buka Telegram dan chat saya. Selamat
belajar semangat, semoga dapat memudahkan. Oke, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.